Baca dari sini, teks yang disiapkan oleh staf saya itu membosankan sekali. Saya bacanya juga ngantuk, tapi karena mereka udah kerja keras, saya baca dikit-dikit lah. Nah, yang bagian kedua yang tanpa teks itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya, tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Jadi ini bisa dikasih lihat, kita masuk ke halaman kedua. Jadi tadi sebenarnya saya malu kesini, orang-orang udah nyambut saya kayak artis. Padahal baru kerja 1 bulan, hasilnya juga belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya, IHSG udah naik kencang. Apalagi optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita. Yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan. Mereka sekarang sibuk, nggak demo dia, baca TikTok, lihat komentar tentang saya. Katanya banyak gitu, ibu-ibu banyak yang begitu. Kata bolehlah, tapi bukan bapak-bapak teman-teman aja yang begitu, saya juga sama, lihat TikTok komentar tentang saya apa ya. Karena dari situ kadang-kadang ada masukan-masukan yang menarik, dan saya akan biasanya tindak lanjuti masukan-masukan dari teman-teman even di TikTok ya. Ini kita masuk apa ya? Ini masuk. Saya punya waktu berapa menit? Bebas ya. Jam 30. Kok lu ngatur gua? Ini staf saya bilang 30 menit ya. Suka-suka saya lah. Jadi ya semuanya bisa goyah nih. Saya tunjukkan kemarin. Ada pemerintahan, ada itu yang dinamis. Tapi waktu ekonominya diperlambat, rakyat susah, turunlah demo besar-besaran. Demo yang terjadi yang berapa, sebulan lebih yang lalu, sebulan, seminggu, 2 minggu yang lalu, itu karena dampak dari ekonomi yang melambat secara signifikan. 2 ada, 1 nggak ada, rakyat turun ke jalan. Dan mungkin bapak-bapak sekarang udah senang, udah optimis lagi. Pada waktu ancamannya serius. Kalau kita tidak merubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu, semakin lama semakin parah. Dan hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang kosnya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu disadari oleh presiden yang sekarang, Presiden Prabowo. Makanya saya dimasukin, ayo lo betulin. Ya udah, kita betulin sedikit-sedikit. Kenapa saya dianggap bisa betulin? Udah wartawan ya. Oh, ini wartawan semua lagi. Ini forum wartawan. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Udah nggak ada rahasia-rahasiaan. Jadi pada waktu itu hari Sabtu Minggu sebelum saya dilantik, jadi saya lucu deh. Cara Pak Prabowo menilai orang tuh untuk saya aneh. Hari Jumat, Pur dipanggil ke Hambalang, datang ke saya situ. Duduk 3 jam dengerin dia presentasi sama orang lain, nggak ngapa-ngapain, dengerin. Besoknya lagi, datang lagi, duduk 2 jam 3 jam nggak ngapa-ngapain tuh, dengerin. Dia cuma ngeliat gua aja. Oh, udah. Kayaknya dia ngeliat itu. Pakai ini. Hari Minggu saya dipanggil di sana. Saya pikir waktu itu udah 2 hari ketemu, nggak ngomong apa-apa. Kalau hari Minggu waktu itu saya nggak ngomong, udahlah, nggak ada kans untuk bicara lagi. Ya waktu ketemu rapat cuma berlima. Saya ceritain, Pak, kanan begini. Saya bilang tadi saya takut-takutin. Pak, Februari Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah
itu a secret to my success katanya. Kita takut-takutin dia. Tapi enggak, memang ancaman serius. Saya beberkan data-data yang panjang dan clear. Zaman Pak Soeharto kenapa dia jatuh, zaman Gus Dur kenapa dia jatuh, zaman SBY kenapa dia hampir jatuh tapi nggak jadi, zaman Pak Jokowi juga sama. Jadi sebetulnya ya, kita kan punya siklus bisnis. Ekonomi itu ekspansi, resesi, ekspansi, resesi. Kita rata-rata 7 tahun ekspansi, setahun resesi, 7 tahun ekspansi, setahun resesi. Dalam masa downturn itu adalah masa-masa kritis. Kalau pengambil kebijakan salah mengambil kebijakan, yang terjadi adalah zamannya Pak Harto, salah lagi, zamannya Gus Dur, zamannya Pak SBY 2008 diamankan, 2008 2009 naik ekspansi, harusnya kalau 7 2016 kan. 2015 pada waktu Pak Jokowi mengambil kekuasaan, suasana goncang sekali kan. Dia hampir jatuh, hitungannya harusnya 2016 jatuh dia. Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya.